Buat teman-teman yang sedang mencari kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau ingin lebih berhemat, kalian bisa mempertimbangkan menggunakan artificial intelligence atau AI. AI ini bukan hanya pintar untuk membuat karya seni atau ngerjain tugas, tapi bisa juga menjadi asisten keuangan pribadi yang pintar. AI bisa membantu kita menemukan peluang baru, mengotomatisasi pekerjaan, atau bahkan memantau pengeluaran kita supaya lebih efisien. Berikut sejumlah tips di mana kalian bisa memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan pendapatan atau menghemat pengeluaran. Tips yang pertama adalah gunakan AI untuk otomatisasi konten digital. AI bisa menjadi alat andalan kalau kalian ingin mendapatkan uang dari konten digital. Misalnya aja kalian bisa menggunakan AI seperti ChatGPT, Gemini, atau Jasper AI untuk menulis artikel blog, skrip video YouTube, atau deskripsi produk. AI bisa menghasilkan draft dengan lebih cepat yang kemudian bisa kalian poles dan sesuaikan dengan gaya kalian sendiri. Proses ini jauh lebih cepat daripada menulis dari nol dan memungkinkan kalian untuk memproduksi konten dalam jumlah besar tanpa harus mengorbankan kualitas. Kalian bisa memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mencari ide baru atau sekedar menikmati hidup. Selain menulis teks, AI juga jago loh bikin gambar dan video. Platform seperti Midjourney atau DALL-E memungkinkan kalian membuat ilustrasi unik untuk buku anak-anak, cover e-book, atau bahkan desain kaos. Kalian juga bisa menggunakan AI untuk mengedit video, menambahkan efek visual, atau memasukkan musik latar yang bebas royalti. Ini sangat berguna untuk content creator atau freelancer yang ingin menekan biaya produksi dan bekerja lebih cepat. Dengan otomatisasi ini, teman-teman bisa memproduksi konten lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Berarti, kalian bisa mengambil lebih banyak proyek freelance atau membangun audiens kalian dengan lebih cepat yang pada akhirnya bisa menghasilkan uang. Mulai dari membangun blog, channel YouTube, hingga akun sosial media, AI bisa menjadi mesin produksi konten yang efisien. Tips yang kedua adalah jual jasa membuat konten dengan menggunakan AI. Kalau teman-teman sudah jago menggunakan tools AI, kenapa nggak tawarkan aja jasa kalian ke orang lain? Banyak loh bisnis kecil, startup, atau individu yang butuh konten tapi tidak punya waktu atau skill untuk membuatnya. Nah, ini bisa menjadi peluang kalian untuk mencari uang tambahan. Ini adalah cara yang cerdas untuk mengubah kemampuan teknis kalian menjadi sumber pendapatan sampingan. Teman-teman bisa tawarkan jasa membuat artikel SEO, postingan sosial media, atau e-book dengan menggunakan AI. Jelaskan bagaimana AI bisa membantu mempercepat proses, tapi tetap tekankan sentuhan kreatif dan keahlian kalian. Ini penting supaya klien tahu bahwa produk yang kalian hasilkan bukan hanya copy-paste dari AI. Tawarkan jasa revisi dan juga kustomisasi untuk menunjukkan bahwa kalian bisa memberikan nilai tambah yang tidak bisa dilakukan oleh AI secara mandiri. Mulailah mencari klien di platform freelance seperti Fiverr atau Upwork. Bangun portfolio yang menunjukkan hasil kerja kalian yang beragam dan berkualitas. Dengan cara ini, teman-teman bisa menghasilkan penghasilan tambahan dari skill yang sudah kalian kuasai dan membangun reputasi yang baik di pasar freelance yang semakin kompetitif. Tips yang ketiga adalah gunakan AI untuk menganalisa keuangan pribadi. Zaman sekarang, banyak aplikasi keuangan modern yang sudah dilengkapi fitur AI. Aplikasi ini bisa menganalisa pola pengeluaran kalian, mengidentifikasi di mana uang kalian paling banyak dihabiskan, dan memberi saran untuk berhemat. Dengan menghubungkan akun bank atau kartu kredit kalian, AI bisa mengkategorikan pengeluaran secara otomatis dan memberikan laporan yang mudah dipahami. Ini jauh lebih praktis daripada harus mencatat pengeluaran manual di buku atau spreadsheet. Misalnya, aplikasi ini bisa kasih tahu kalau kalian terlalu sering jajan kopi di luar dan menyarankan untuk bikin kopi sendiri di rumah. Aplikasi ini juga bisa membantu memprediksi pengeluaran bulan depan berdasarkan pola pengeluaran bulan sebelumnya. Fitur ini bisa membantu teman-teman membuat anggaran yang lebih realistis dan menghindari pengeluaran berlebihan. Beberapa aplikasi bahkan bisa mengirimkan notifikasi saat kalian sudah mendekati batas anggaran yang ditetapkan. Dengan bantuan AI, teman-teman bisa lebih sadar akan kebiasaan finansial kalian dan bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana sehingga bisa menabung atau berinvestasi lebih banyak. Tips yang keempat adalah manfaatkan AI untuk investasi saham. Beberapa platform investasi menggunakan AI untuk menganalisa data pasar dan memberikan prediksi. AI bisa memproses data dalam jumlah besar seperti berita ekonomi, laporan keuangan, dan juga tren pasar jauh lebih cepat daripada manusia. AI juga bisa membantu mengidentifikasi pola-pola tersembunyi yang mungkin terlewatkan oleh mata manusia
dan bisa memberikan kalian keunggulan dalam membuat keputusan investasi. Ada banyak aplikasi dan bot trading yang menggunakan AI untuk membantu memutuskan mau beli atau jual. Tentu saja ini bukan jaminan kalian akan untung, tapi tetap saja ini bisa menjadi alat bantu untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Beberapa platform bahkan menawarkan portfolio yang dikelola oleh AI, di mana AI akan menyarankan kepada kalian untuk menyeimbangkan portfolio untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Tapi ya sebagai catatan, selalu lakukan riset sendiri juga ya, jangan hanya 100% percaya pada AI. Gunakan AI sebagai alat bantu dan bukan sebagai pengganti pengetahuan dan analisa kalian sendiri. Apalagi yang namanya pasar investasi itu kan naik dan turun ya, dan AI pun tidak kebal dari kesalahan. Jadi tetap harus berhati-hati dan bijak dalam mengambil risiko. Tips yang kelima adalah buat desain dan ilustrasi dengan AI, kemudian jual. Kalau kalian punya jiwa seni, AI bisa menjadi partner yang luar biasa. Kalian bisa menggunakan AI untuk membuat gambar, misalnya dengan Midjourney atau DALL-E, untuk membuat karya seni digital yang unik. Kalian hanya perlu memasukkan deskripsi teks, dan AI akan menghasilkan gambar yang menakjubkan dalam hitungan detik. Ini membuka peluang buat kalian yang mungkin tidak punya skill menggambar mumpuni, tapi punya ide-ide kreatif yang luar biasa. Kalian bisa menjual desain ini di berbagai platform, misalnya di Etsy, untuk produk digital atau juga stiker dan poster, atau bisa jual di Redbubble untuk desain kaos, atau bahkan di situs seperti Shutterstock dan Adobe Stock. Dengan AI, kalian bisa menciptakan karya dalam jumlah besar dengan cepat yang bisa meningkatkan peluang penjualan kalian. Teman-teman juga bisa menerima pesanan custom dari klien di mana kalian menggunakan AI untuk mewujudkan visi mereka. Dengan bantuan AI, kalian bisa menciptakan karya seni yang bisa menghasilkan uang tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggambar atau melukis. Ingat bahwa sentuhan pribadi dan keunikan gaya kalian tetap menjadi kunci. Tips yang keenam adalah mencari pekerjaan baru dengan menggunakan AI. Mencari kerja itu bisa melelahkan, tapi AI bisa mempermudah prosesnya. Kalian bisa menggunakan AI untuk membuat draft resume dan juga surat lamaran yang disesuaikan dengan lowongan pekerjaannya. AI bisa menganalisa deskripsi pekerjaan dan mencari kata kunci yang penting yang harus dimasukkan di resume kalian. Ini bisa meningkatkan peluang CV kalian dilirik oleh perekrut. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan AI untuk mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan skill kalian. Ada banyak banget kok tool AI yang bisa menyaring ribuan lowongan di berbagai platform dan memberikan rekomendasi yang paling cocok dengan profil kalian. Ini bisa membantu menghemat waktu dan fokus pada lowongan pekerjaan yang paling relevan. Menggunakan AI untuk mencari pekerjaan baru tidak hanya mempercepat proses, tapi juga meningkatkan efektivitasnya. Apalagi kalau kalian berhasil dapat pekerjaan baru kan, harapannya gajinya juga naik ya. Itu juga menjadi uang tambahan untuk kita. Tips yang ketujuh adalah membuka toko online dengan menggunakan AI. Kalau teman-teman mau jualan online tapi bingung mau mulai dari mana, nah zaman sekarang AI sudah bisa membantu dari awal sampai akhir. AI bisa membantu kalian mencari ide produk yang lagi tren, membuat deskripsi produk yang menarik, sampai memilih nama toko. Beberapa tool AI bahkan bisa membuat mockup produk secara profesional tanpa menggunakan sesi foto yang mahal. Ada platform e-commerce yang sudah terintegrasi dengan AI untuk melakukan personalisasi produk atau menawarkan rekomendasi ke pelanggan. AI juga bisa menganalisa riwayat belanja pelanggan dan menyarankan produk lain yang mungkin mereka sukai. Ini bisa meningkatkan pengalaman belanja dan mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak yang pada akhirnya meningkatkan penjualan. Dengan bantuan AI, teman-teman bisa memulai bisnis online dengan lebih mudah dan efisien, dari riset sampai pemasaran. Tips yang ke-8 adalah gunakan AI untuk belajar skill baru dan menghemat biaya kursus. Kalau teman-teman mau belajar skill baru tapi enggan ikut kursus karena mahal, nah AI bisa menjadi solusinya. Teman-teman bisa menggunakan AI untuk meminta ringkasan materi atau diajari sesuatu. Kalian bisa minta AI untuk menjelaskan konsep yang rumit dengan bahasa yang lebih sederhana, seolah-olah kalian sedang diajari oleh guru pribadi. Ini bisa membantu kalian memahami materi dengan lebih cepat dan juga lebih dalam. AI juga bisa membantu kalian dalam berlatih. Misalnya, kalian bisa minta AI untuk membuatkan soal latihan atau simulasi
untuk menguji pemahaman kalian. Kalian juga bisa menggunakan AI untuk mendapatkan feedback instan saat kalian mengerjakan proyek, atau misalnya menulis kode, atau juga esai. Dengan memanfaatkan AI sebagai pengajar pribadi, teman-teman bisa menghemat banyak uang yang seharusnya dipakai untuk ikut kursus atau bimbingan. Ini adalah cara yang sangat efisien untuk mengembangkan diri tanpa mengeluarkan biaya besar. Dan tips yang kesembilan, ternyata AI juga bisa digunakan untuk menghemat biaya liburan loh. Merencanakan liburan bisa rumit, tapi dengan menggunakan AI, kalian bisa berhemat dengan lebih cepat. Kalian bisa menggunakan AI untuk mencari perbandingan harga tiket pesawat atau hotel di berbagai situs. AI bahkan bisa menganalisa data historis dan memprediksi waktu terbaik untuk membeli tiket, bahkan merekomendasikan rute perjalanan yang paling efisien. Teman-teman bisa minta AI untuk menyusun itinerary yang sesuai dengan anggaran dan minat kalian. AI juga bisa mencari tahu tempat-tempat wisata yang jarang dikunjungi tapi menarik, atau merekomendasikan restoran murah dengan ulasan yang bagus. Ini bisa membantu teman-teman menemukan penawaran terbaik dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu, sehingga kalian bisa liburan dengan lebih hemat. Dengan bantuan AI, teman-teman bisa berhemat dan mendapatkan liburan impian yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga ramah di kantong. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!